Salam dan bahagia. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita membahas tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan tersebut, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Iputu Redita, Niwayan Widani, Nimade Susianti, Niputu Mulyati, Niwayan Eka Swartami, dan Niputu Sumayanti. Kemudian untuk fasilitator kami, Bapak Gede Indra Wahyudi, dan pengajar praktek kami, I Gede Yokta Pradana. Nah, apa itu visi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti di masa depan. Kemudian, adapun visi dari kelompok kami yaitu terwujudnya murid yang cerdas, berintegritas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset atau kekuatan. Ditulis dalam bentuk kalimat, dimulai dengan kata kerja dan memanfaatkan kata, parase, atau diksi yang kuat dalam rangkaian kalimatnya. Sedemikian rupa sehingga mudah dipahami maksudnya dan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif atau tindakan atau kegiatan yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Menyusun pernyataan prakarsa perubahan. Dalam menyusun pernyataan prakarsa perubahan, kami memperhatikan atap, awal atau aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Awal atau aset merupakan kekuatan atau aset atau modal atau potensi sekolah atau murid atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Aksi merupakan kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Pembelajaran bermakna atau adab atau kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi. Aset yang kami miliki adalah yang pertama, semangat kolaborasi dari warga sekolah. Kedua, kemampuan siswa menggunakan gadget atau mengakses informasi di dunia maya. 3. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai. 4. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. Tantangan. Yang pertama yaitu akses internet murid yang tidak terbatas, sehingga diperlukan pengawasan dari guru maupun orang tua dalam kegiatan mengakses internet tersebut. Kedua, murid lebih sering menggunakan HP untuk bermain game atau bersosial media saja. Aksi meliputi 1. Menyiapkan model pembelajaran berbasis IT. 2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran
seperti LCD proyektor, sound, dan alat peredam. Yang ketiga, membuat media pembelajaran berbasis IT seperti Quizizz maupun Kahoot. Pembelajaran yang diinginkan yaitu 1. Murid dapat melatih kecerdasan melalui pemanfaatan IT dengan baik. 2. Murid memahami mengapa mereka perlu menjunjung tinggi kreativitas dan integritas akademik di era informasi berbasis IT. Setelah memperhatikan komponen atap tersebut, prakarsa perubahan yang kami sepakati yaitu meningkatkan antusias murid dalam pembelajaran berbasis digital. Kemudian, dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai melalui prakarsa perubahan ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan proses prakarsa perubahan tersebut, kita menggunakan model manajemen perubahan Bagja. Mari kita lihat apa itu manajemen perubahan Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan antusias belajar siswa? Mengapa siswa kurang antusias dalam pembelajaran? Bagaimana cara memunculkan antusias siswa dalam pembelajaran? Dan bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang membuat siswa antusias dan aktif dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain, melakukan pengamatan secara langsung, berkolaborasi dengan rekan guru tentang mengelola kelas yang aktif dan menyenangkan, dan menggali informasi dengan mengisi form atau secara langsung dengan siswa mengenai pembelajaran diminati oleh siswa. Ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Siapa saja rekan guru yang sudah melakukan dan menerapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan antusias belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan berbasis digital? 2. Aktivitas apa yang bisa dilakukan dalam menerapkan antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan berbasis digital? 3. Bagaimana memilih media berbasis digital dalam pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan antusias murid dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan 1. Mencari contoh nyata rekan guru yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang antusias dan menyenangkan bagi siswa dengan berbasis digital. 2. Melakukan wawancara pengalaman dengan rekan guru. 3. Mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran dengan memanfaatkan media atau teknologi atau berbasis digital dalam pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan antusias murid dalam pembelajaran. Gali mimpi. Pertanyaan yang pertama, apakah penggunaan media berbasis digital dalam pembelajaran dapat meningkatkan
antusias dalam belajar peserta didik? Yang kedua, apa harapan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menumbuhkan antusias dan menjadi menyenangkan dengan penggunaan media ajar berbasis digital? Yang ketiga, bagaimana perasaan guru dan siswa dalam kegiatan belajar dengan penggunaan media ajar berbasis digital? Tindak lanjut yang dilakukan yaitu bersama-sama guru dan siswa membuat evaluasi mengenai proses pembelajaran seperti melakukan observasi dan refleksi. Jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan antusias serta minat siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan media berbasis digital? Yang kedua, bagaimana caranya agar usaha meningkatkan antusias belajar dan pembelajaran menyenangkan bisa dilakukan dengan terus dan konsisten? Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan agar siswa terus memiliki antusias dan minat belajar? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, membuat survei atau observasi dan wawancara untuk mengetahui gambaran tingkat antusias dan kemajuan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan kondisi situasi kelas yang menyenangkan. Atur eksekusi. Adapun pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini? Selanjutnya, siapa yang dapat memberikan arahan dan melakukan pengawasan dalam meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran? Serta apa rencana tindak lanjut setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan guru dengan melakukan observasi terhadap program yang diterapkan. Kedua, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, selalu menyediakan waktu dan wadah untuk siswa berpendapat dan berdiskusi. Dan yang keempat adalah mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran serta berkolaborasi dengan sumber daya di sekolah. Kesimpulan, sebagai guru juga perlu memiliki visi tersendiri yang menggambarkan imajinasi tentang profil peserta didik yang ideal di masa depan. Dengan menyusun sebuah visi secara pribadi, seorang guru akan terlibat dalam rancangan masa depan yang dicita-citakan peserta didik, serta menimbulkan gambaran yang lebih jelas tentang proses pembelajaran yang lebih bermakna serta mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Pernyataan prakarsa perubahan dibuat karena memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuannya dalam mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan perubahan.
Demikianlah hasil diskusi kelompok kami terkait visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang kami buat pada model manajemen perubahan Bagja. Terima kasih.